Mengapa Rusia tidak akan kalah? Ungkap strategi rahasia Amerika. Dalam konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun, bisa dipastikan Rusia tidak akan gagal. Begitu pula Ukraina. Jadi, bagaimana konflik ini akan berakhir? Seperti diketahui, setiap peperangan atau pertikaian di dunia, selalu saja ada bayangan AS yang seringkali campur tangan dalam sejumlah perang atau konflik militer yang terjadi antar negara. Konflik tersebut seperti di Vietnam antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Korea Selatan dan Korea Utara, Perang Teluk antara Irak dan Kuwait, Perang Afghanistan, Libya, Suriah, hingga Rusia dan Ukraina hari ini. Mengapa AS turut terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina? AS merupakan negara yang sejak memenangkan Perang Dingin dari Uni Soviet, merasa menjadi satu-satunya negara paling adidaya di dunia. Padahal, dunia terus berkembang, politik terus mengalir, dan Uni Soviet yang ketika itu kalah, hari ini menjadi Rusia, yang tidak bisa juga dianggap negara biasa. Naluri Rusia tetap sebagai negara besar, terutama dari segi militer. Sebagai salah satu pemilik senjata nuklir dan pemegang hak veto di PBB, Rusia tetap menjadi ancaman bagi AS. Hal yang sama juga dapat dilihat pada China, yang juga dianggap bisa saja mengancam posisi AS. Padahal, kenyataannya, AS adalah sumber semua masalah di dunia, kata Rusia. Rusia adalah negara paling besar di dunia dengan sumber daya yang melimpah dan fondasi kuat dalam industri berat, yang berarti mereka bisa bertahan lama. Selain itu, Rusia juga didukung oleh beberapa negara besar yang tidak ingin melihat Rusia gagal, sehingga akan memberikan dukungan penuh. Anda mungkin berpikir bahwa hanya ada 3 atau 4 negara di belakang Rusia, sedangkan Ukraina didukung oleh lebih dari 30 negara NATO. Jadi, dalam hal jumlah, Ukraina seharusnya menang melawan Rusia. Namun, jika saya beritahu siapa saja yang mendukung Rusia, Anda akan mengerti mengapa Rusia tidak akan gagal. Anda mungkin menerka saya berbicara tentang tetangga raksasanya di bagian timur. Sebenarnya, selain negara adidaya di sebelah timur itu, ada satu negara adidaya lainnya yang merupakan negara terkuat di dunia. Ya, Amerika Serikat. Banyak netizen mungkin heran, bukankah Amerika mendukung Ukraina? Ya, Amerika memang jelas mendukung Ukraina, namun juga Rusia mendukung kedua belah pihak. Bila demikian, siapa sebenarnya musuh utama Amerika? Bukankah Rusia? Jawabannya jelas no. Bagi AS, Rusia sudah tidak layak menjadi musuh utama mereka. Musuh utama AS saat ini adalah Euro dari Uni Eropa yang bersaing dengan dolar, serta negara raksasa di bagian timur yang bersaing dalam ekonomi, militer, keuangan, teknologi, maupun luar angkasa, China. Sebenarnya, konflik Rusia-Ukraina seharusnya tidak terjadi jika Amerika menerima permintaan Rusia untuk bergabung dengan NATO dulu, maka ancaman Rusia akan hilang seketika. Namun, jika hal itu terjadi, maka Eropa akan menjadi damai dan live happily ever after. Dan NATO serta Amerika akan kehilangan peran penting sama sekali di Eropa. Amerika membutuhkan Eropa untuk tetap tegang, agar mereka selalu membutuhkan Amerika. Amerika akan senantiasa menciptakan konflik di Eropa untuk mengontrol dan mengalirkan modal Eropa ke Amerika. Jika Anda percaya retorika media AS yang mengecam Rusia dari sudut pandang moral, maka Anda sudah tertipu. Dengan kekuatan militer Amerika, jika mereka benar-benar mendukung Ukraina, konflik ini tidak akan berlangsung lama. Tujuan sebenarnya Amerika adalah sengaja membuat Eropa bertempur selama mungkin, tanpa menghancurkan semuanya. Seperti diketahui, Uni Eropa adalah pelanggan utama China. Jadi, jika Eropa kacau dilanda peperangan, maka daya beli mereka akan turun. Akibatnya, ini akan melemahkan ekspor China ke Uni Eropa. Dengan demikian, Amerika berhasil menekan 2 pesaing utama sekaligus.
Hal yang sama juga terjadi di Laut Merah. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa pasukan modern Amerika bisa kalah dari pasukan bersandal jepit dari Houthi, Yemen? Selama ada pasukan sandal jepit di Laut Merah, Amerika akan selalu punya alasan untuk menempatkan militernya di sana dan mengontrol jalur tersebut. Tahukah Anda, kapal-kapal yang lewat di Laut Merah kebanyakan berasal dari Asia Timur, terutama China, yang mengirim barang ke Uni Eropa. Jika Laut Merah kacau, China terpaksa mengirim produk melalui Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope, jalur air pertama dari Eropa ke Asia, sehingga meningkatkan biaya pengiriman. Sedangkan Amerika yang terletak di Samudra Atlantik, kapal Amerika bisa langsung ke Eropa melewati Atlantik tanpa terganggu di Laut Merah. Jadi, dalam perhitungan mulus Amerika, Rusia tidak boleh kalah. Ukraina tidak boleh kalah. Dan bahkan kelompok Houthi Yemen juga tidak boleh kalah. Semua kekuatan oposisi ini harus tetap eksis agar Amerika bisa mengendalikan Uni Eropa dan raksasa pesaing strategis utama mereka di timur. Mungkin ada netizen khawatir, bukankah ini berarti China akan terus dirugikan? Sebenarnya, Amerika menghabiskan biaya sangat besar setiap tahun untuk mempertahankan kendalinya atas dunia ini. Hutang nasional Amerika hari ini sudah mendekati 35 triliun dolar. Dan jika terus meningkat begini, sudah pasti dolar akan runtuh dalam 2 atau 3 tahun. Meskipun biaya ekspor China meningkat, namun rantai pasokan yang lengkap dan biaya produksi yang lebih rendah membuat produk China tetap kompetitif dibandingkan Amerika. Selain itu, Rusia yang ditekan oleh Barat semakin condong ke timur, China, yang membantu mengimbangi penurunan impor dari Eropa. Jadi, bisa dimaklumi jika China tidak terburu-buru mengatasi konflik Eropa, Rusia-Ukraina. Berhubung dua superpower dunia saat ini merasa puas dengan situasi saat ini. Kesimpulannya, bagaimana menurut Anda konflik Rusia-Ukraina akan berakhir? Jawabannya, konflik ini mungkin akan berhenti saat kedua belah pihak lelah dan tidak mampu lagi bertempur. Seperti yang terjadi di Korea dengan garis batas dan gencatan senjata sementara. Jika Anda terus tergiring oleh opini dan propaganda Barat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, maka ingatlah, siapa yang menghancurkan Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi? Karena semua kebenaran dibangun di atas posisi yang benar. Jika Anda terus mengeluh tentang ketidakadilan dari negara Anda sendiri, mungkin Anda telah dipengaruhi oleh pihak yang tidak benar.